Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, salam dalam kerahiman Tuhan. Yakinlah bahwa Yesus sungguh mencintai saya, Anda dan kita semua. Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, saya mengucapkan selamat menyambut tahun baru 2022 bagi kita jika Anda menonton video ini sebelum tahun baru, dan selamat tahun baru jika Anda menonton video ini sesudah kita memasuki tahun baru. Nah, pada video kali ini saya mengajak kita untuk sebentar melihat suatu pesan yang kiranya cukup indah dan bermakna bagi kita, terlebih pada akhir tahun ini. Hal ini terkait dengan sesuatu yang cukup viral akhir-akhir ini, yaitu film Spider-Man No Way Home yang rilis pada 17 November 2021 dan muncul di bioskop di Indonesia pada bulan Desember yang kita jalani ini. Dan kini masih cukup diminati oleh para penonton. Saya beruntung bahwa punya kesempatan untuk dapat menontonnya, dan kebetulan di dekat biara kami ini ada satu bioskop yang merupakan bioskop satu-satunya di kota ini. Tentu menonton di sini harus juga dengan menerapkan protokol kesehatan. Saya sebenarnya bukan yang hobi menonton, bahkan saya cenderung tidak suka menonton. Tapi entah mengapa kali ini saya seperti tertarik untuk menontonnya dan bahkan tertarik untuk membahasnya dalam konten YouTube ini. Saya pikir satu refleksi yang saya ambil dari film Spider-Man ini sangat bermanfaat, khususnya bagi kita di penghujung tahun ini. Dan saya mau mengatakan bahwa ada nilai pesan yang cukup bermakna yang saya tangkap dari film Spider-Man kali ini. Dan boleh saya katakan sangat sesuai dengan pesan-pesan Kristiani, pesan-pesan Injil. Maka spontan ketika saya menonton film ini, saya berkesan benar. Film ini sungguh Kristiani, tentu dalam arti tertentu. Apa pesan yang saya maksudkan itu? Untuk melihatnya, mari kita lihat sekilas sinopsis dari film Spider-Man itu sendiri. Spider-Man No Way Home resmi tayang di bioskop pada 15 Desember 2021 ini. Film kali ini adalah trilogi dari Spider-Man garapan John Watts. Dalam film ini dikisahkan dilema Peter Parker, yaitu Spider-Man sendiri, setelah ia difitnah dan identitasnya dibongkar oleh Mysterio sebelum tewas dalam pertarungan di London. Dan kisah itu ada pada film sebelumnya. Informasi dari Mysterio itu semakin berkembang dengan penuh spekulasi, juga tudingan setelah diberitakan oleh media sensasional. Dan Spider-Man yang identitasnya telah diungkap itu sebagai Peter Parker dicap sebagai pembunuh Mysterio dan membuat sebagian besar orang kesal dan membenci Spider-Man. Rumah Peter Parker yang adalah Spider-Man menjadi pusat perhatian. Ia bahkan harus menghadapi berbagai tuntutan hukum usai pemberitaan tersebut. Berangkat dari pengalaman menyedihkan ini, Peter Parker kemudian menjumpai Dr. Strange dan meminta agar ia membuat mantra sehingga semua orang lupa bahwa Peter Parker lah sang Spider-Man. Rupanya saat membuat mantra, Peter gamang dan mengganggu konsentrasi sehingga terjadi kesalahan. Kesalahan itu menyebabkan batas lintas semesta menjadi terbuka dan menarik sejumlah pihak dari semesta lain masuk dalam semesta Peter Parker saat itu. Beberapa tamu yang datang ke semesta kala itu ialah justru musuh-musuh Spider-Man sendiri, yakni Dr. Octopus, Green Goblin, Electro, Lizard, dan Sandman. Di semesta yang lain itu sebenarnya mereka sudah mati, namun lantaran kesalahan mantra itu membuat mereka kembali menjadi hidup dan kini mengganggu, mengancam keberadaan semesta yang mereka datangi kala itu. Dokter itu kemudian memerintahkan Peter Parker untuk mencari cara mengumpulkan para musuh tersebut dan mengembalikan ke semesta mereka masing-masing. Mereka harus dikumpulkan dan kemudian akan dikembalikan ke semestanya dengan resiko bahwa mereka akan kembali ke realita mereka, yaitu bahwa mereka sudah mati. Peter Parker tidak ingin mereka kembali ke semesta mereka dan mati. Peter Parker menilai bahwa musuh itu masih ada cara menghadapi para musuh tersebut, yaitu memperbaiki jaringan-jaringan tertentu dalam tubuh para musuh itu agar mereka sungguh dikuasai energi positif dan bukan yang negatif, sehingga membuat mereka menjadi biang kejahatan selama ini.
Tapi ternyata niat baik Peter Parker mendapat tantangan. Lantaran sebelum para musuh itu diperbaiki, ternyata energi negatif mereka sudah lebih dulu bangkit. Dan kemudian mereka membuat kekacauan di semesta saat itu. Ada banyak perjuangan dan pengorbanan, baik dari Peter Parker sang Spider-Man sendiri maupun dari rekan-rekannya. Sebenarnya cara yang sangat gampang ialah segera mengembalikan para musuh itu ke realitanya. Namun Peter Parker dan teman-temannya tetap tidak memilihnya. Dia masih mau berjuang mengembalikan para musuh ke kondisi positif mereka. Dan akhirnya pada akhir film hal itu memang terjadi. Lantas, di mana pesan-pesan yang saya lihat sungguh Kristiani? Apakah itu menyangkut mantra? Apakah itu menyangkut orang yang hidup kembali? Tentu bukan. Kata kunci dari pesan yang saya sebutkan ialah pengampunan, kerahiman ilahi. Saya sangat terkagum bahwa pengarang film ini menekankan bahwa film harus diakhiri bukan dengan kematian salah satu pihak, baik pahlawan maupun musuh dari pahlawan, sebagaimana sering terjadi di film-film superhero. Film berakhir dengan kehidupan dan kemenangan, baik bagi pahlawan yaitu Spider-Man sendiri maupun musuh-musuhnya. Dan itulah sebenarnya kemenangan, yaitu ketika kita dan musuh kita sama-sama hidup, bukan ketika kita atau musuh kita salah satu mati. Dan inilah yang sangat saya lihat sebagai sesuatu pesan Kristiani, yaitu mengasihi musuh bahkan yang sangat jahat kepada kita. Sering dalam hidup kita berhadapan dengan para musuh yang memang jelas-jelas menginginkan kehancuran bahkan kematian kita. Namun orang Kristen harusnya tidak membalas dengan niat kembali membunuh pula, melainkan membawa orang yang membenci kita menuju pertobatan, menuju kehidupan. Yakinlah, kita sungguh tidak sedang menang ketika kita berhasil membunuh atau menghancurkan musuh kita. Kita sungguh menang justru ketika kita membawa musuh kita kepada kedamaian, kepada kehidupan dan saling mengasihi. Itulah yang diperjuangkan oleh Peter Parker, sang Spider-Man. Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, di akhir tahun ini saya mengajak kita dengan pesan ini untuk melihat bahwa adalah suatu kemungkinan, bahkan bisa jadi merupakan suatu kepastian bahwa di tahun 2021 yang akan kita lewati ini, kita memang pernah tersakiti dalam tahun ini oleh para musuh dan lawan kita yang berusaha menghancurkan kita, bahkan sampai-sampai menginginkan kematian kayak kita. Tapi tolong jangan tinggalkan tahun 2021 ini dengan dendam pada musuh. Mari keluar dari tahun 2021 ini dengan menjadi pemenang, yaitu melepas rasa dendam, bahkan rasa balas dendam kepada musuh, dan bertekad untuk mengupayakan pertobatan dan kehidupan bagi musuh kita. Kita harus merasa kasihan kepada para musuh kita yang sebenarnya telah dikuasai oleh kekuatan jahat dengan segala ikatan kebencian. Lihatlah, para musuh kita adalah korban yang perlu ditolong keluar dari kebenciannya. Dan mulailah lakukan hal itu dengan mendoakannya. Kita mungkin sibuk untuk menyerang para musuh kita, tanpa sadar hal yang paling penting lupa kita lakukan, yaitu mendoakan para musuh kita. Sesakit apapun yang dilakukan oleh para musuh kita, jangan biarkan diri kita ikut-ikutan dikuasai rasa benci dan sakit hati. Keluarlah dari tahun 2021 ini sebagai pemenang, yaitu orang yang mampu mengasihi dan mencintai musuh, bahkan mengupayakan kehidupan bagi musuh kita. Peter Parker memperjuangkan itu dengan keyakinan ini, bahwa setiap orang pada dasarnya adalah positif. Pada dasarnya semua orang adalah baik adanya. Dan inilah harus menjadi perjuangan kita. Yakinlah bahwa dalam setiap musuh kita, pada dasarnya ia adalah kebaikan. Karena apa? Karena kita tahu yang menciptakan semua orang termasuk musuh kita adalah Allah, sumber kebaikan itu. Dan Allah menciptakan segala sesuatu termasuk musuh kita baik adanya, kata kitab Kejadian. Memang
Seringkali kita tergoda untuk melihat sisi buruk dari para lawan kita dan akhirnya menyerah untuk melihat kebaikan dalam diri orang lain, terutama musuh kita, apalagi yang terus-menerus menyakiti kita. Karena itu, mintalah pada Yesus untuk membantu kita membuang segala pikiran jahat dan negatif kita akan orang lain dan kemudian melihat kebaikan dalam diri orang, termasuk yang menyakiti kita sekalipun. Yakinlah, setiap orang diciptakan baik adanya. Satu hal yang menarik dalam dialog dalam film itu adalah pesan-pesan dari Ibu Bibi May kepada Peter Parker, sang Spider-Man, sebelum ia meninggal. Ia mengatakan, orang yang diberi kekuatan besar, diberi tanggung jawab besar pula. Dan itulah sebenarnya yang kita hadapi sebagai orang Kristen. Kita sebenarnya telah diberi kekuatan besar, yaitu Yesus sendiri yang hidup dalam diri kita. Karena itu, wajarlah kita menghadapi tantangan yang besar pula, yaitu mencintai dan mengasihi musuh kita yang kita tahu bukan perkara gampang. Kalau kita sama saja dengan orang lain yang bukan Kristen yang membenci musuh, maka apakah kelebihan kita bahwa Yesus hidup dalam diri kita? Jangan ragu, kekuatan Yesus sudah ada dalam diri kita dan itu cukup membuat kita melaksanakan perintah Tuhan yang memang demikian berat itu. Itu memang perlu pengorbanan dan perjuangan, dan itu sudah diantisipasi Yesus dengan memberikan dirinya bagi kita. Dan terlebih lagi bagi kita orang Katolik, yaitu dengan menyantap Yesus dalam Ekaristi. Dalam Ekaristi kita sudah menerima Yesus. Karena itu gunakanlah kekuatan yang datang dari Yesus untuk mengasihi dan mencintai musuh seperti yang dilakukan Yesus. Karena itu pula pada akhir tahun ini atau pada awal tahun ini, silakan menyambut komuni untuk menerima kekuatan yang datang dari Tuhan. Dan ini persis yang dilakukan Yesus. Yesus tidak membunuh musuhnya, sekalipun musuhnya menginginkan dan mengupayakan kematiannya. Melainkan ia berkorban bagi para musuhnya, agar musuhnya hidup. Dan jangan merasa rugi. Karena meskipun ini sulit dan penuh pengorbanan, tapi memang hanya itulah jalan menuju kemenangan sejati. Karena ketika kita ikut berbalik membenci, sebenarnya kita sedang kalah, membiarkan diri kita diikat oleh kebencian. Akhirnya Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, mari meninggalkan tahun 2021 dengan penuh syukur dan kasih. Terutama mari pada penghujung tahun ini kita doakan para musuh kita dan kita perlahan-lahan mengampuni mereka. Semua itu bisa kita lakukan hanya ketika kita membiarkan Yesus hidup dalam diri kita. Yesus dan kerahimannya. Yesus, Engkau andalanku, Pace Ebene.